Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Putra selaku moderator dari kelompok 4. Sebelum dimulainya presentasi kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk dosen mata kuliah penelitian pendidikan bahasa yaitu Bu Astuti Samosir MPD yang telah memberi kesempatan pada kami untuk mempresentasikan materi diskusi hari ini yang berjudul teori variabel atau fokus penelitian pendidikan bahasa. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Dea Putri Maharani, Suci Ramadhani, Hafnan Suci Nastari, Ginanda Maulana Putra, dan saya sendiri Muhammad Andi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Maharani dengan NPM 2019-21500-503 akan menjelaskan tentang hakikat variabel atau fokus penelitian. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu hakikat variabel atau fokus penelitian. Yang pertama ada hakikat variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Itu menurut Sugiono tahun 2009. Secara teoritis, variabel penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu hakikat fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam fokus penelitian, persoalan-persoalan yang berada pada bidang pendidikan merupakan pertanyaan tentang keadaan lapangan. Sumber masalah penelitian dapat dilihat dari pengalaman, deduksi dari teori, literatur yang berkaitan, dan sumber non-pendidikan. Selanjutnya ada klasifikasi variabel-variabel penelitian. Ada 5 klasifikasi variabel-variabel penelitian, yaitu yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Variabel ini biasanya dilambangkan dengan variabel X. Contohnya adalah penggunaan metode mengajar tertentu, penggunaan media, atau penggunaan paket pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat merupakan kondisi atau karakteristik yang berubah, yang muncul atau yang tidak muncul ketika peneliti mengintroduksi, mengubah, dan mengganti variabel bebas. Jenis variabel ini biasanya dilambangkan dengan variabel Y. Contohnya prestasi pelajar, motivasi belajar, dan lain sebagainya. Lalu ada variabel moderator. Variabel moderator merupakan faktor-faktor atau aspek-aspek yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya, ketika kita ingin meneliti pengaruh atau dampak dari strategi pembelajaran, ini disebut dengan variabel A, terhadap hasil belajar yang disebut sebagai variabel B. Jika kita juga mempertimbangkan variabel lain, yaitu adanya variabel C yang kita duga dapat mempengaruhi dampak variabel A terhadap variabel B, maka variabel lain atau variabel C tadi tersebut kita identifikasikan sebagai variabel moderator. Yang keempat ada variabel kontrol atau kendali. Variabel kontrol atau kendali adalah variabel yang diusahakan untuk dinetralisasi oleh peneliti. Seluruh variabel dalam situasi tidak dapat dikaji secara bersamaan waktunya. Variabel-variabel tersebut harus dinetralisasikan untuk menjamin bahwa variabel-variabel itu tidak akan memiliki dampak yang berbeda terhadap variabel-variabel yang dicari hubungannya. Variabel yang dinetralisasi inilah yang diidentifikasi sebagai variabel kontrol atau kendali. Yang terakhir atau yang kelima ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang tidak pernah diamati dan hanya disimpulkan berdasarkan pada variabel terikat dan variabel bebas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Sinastari dengan nomor NPM 2019-2155537 ingin menjelaskan tentang deduksi teori. Deduksi adalah istilah berkaitan dengan logika penalaran. Dalam berpikir ilmiah, deduksi adalah penalaran yang digunakan untuk mencapai kesimpulan logis yang benar. Sebutan lain dari metode deduksi adalah penalaran deduktif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan umum. Ini meliputi kesimpulan yang umum dari yang umum ke yang khusus. Penalaran deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Kemudian ada penalaran deduksi. Deduksi digunakan dalam metode ilmiah untuk menguji hipotesis dan teori. Penalaran deduktif biasanya mengikuti langkah-langkah pertama, ada premis pertama, lalu premis kedua, dan akhirnya referensi. Bentuk umum dari penalaran deduktif adalah silogisme, di mana dua pernyataan premis mayor dan premis minor, lalu mencapai kesimpulan logis. Silogisme dianggap sebagai cara yang baik untuk menguji penalaran deduktif untuk memastikan argumen tersebut valid. Penalaran deduksi adalah penalaran yang selalu diawali dengan teori. Bernalar secara deduktif berarti menguji teori-teori tersebut. Pemikiran deduktifnya menggunakan informasi yang dianggap akurat. Itu tidak termasuk emosi, perasaan, dan asumsi tanpa bukti. Dan yang terakhir ada proses penalaran deduksi. Yang pertama itu premis awal. Premis deduksi dimulai dengan asumsi. Asumsi ini biasanya merupakan pernyataan umum bahwa jika sesuatu itu benar, maka itu pasti benar dalam semua kasus. Yang kedua, premis kedua. Premis kedua dibuat sehubungan dengan asumsi pertama. Jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan terkait kedua juga harus benar. Yang ketiga, pengujian. Asumsi deduktif diuji dengan berbagai skenario. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian, informasi tersebut ditentukan valid dan tidak valid. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji dengan proses penyusunannya berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan terhadap topik penelitian terkait. Selanjutnya terdapat ciri kerangka berpikir. Kerangka berpikir memiliki beberapa ciri di antara lain. 1. Dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf. 2. Penyusunan kerangka berpikir biasanya dimulai dengan kata diduga. 3. Lembar pembuatannya tidak memuat teori lagi. 4. Tulisannya mengarah pada rumusan masalah. 5. Memiliki kemiripan dengan rumusan hipotesis penelitian. 6. Jenis kerangka berpikir. Selanjutnya terdapat isi konsep pembuatan kerangka berpikir. Dalam menyusun kerangka berpikir, terdapat beberapa hal yang harus dicantumkan sebagai isi dari kerangka berpikir. Isi tersebut mencakup 1. Variabel-variabel atau dimensi atau fokus kajian yang akan diteliti. 2. Hubungan antar variabel dan ada teori yang mendasarinya. 3. Menampakkan apakah hubungan plus atau minus berbentuk simetris, kausal, atau timbal balik. 4. Menampakkan pelaku dan aktivitasnya akan dikaji. 5. Hubungan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji dengan proses penyusunannya berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan terhadap topik penelitian terkait. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka berpikir, yaitu kerangka berpikir harus menerangkan 1. Mengapa penelitian dilakukan? Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mencari kebenaran dari data atau permasalahan yang ditemukan. Misalnya, untuk membandingkan hasil penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan
untuk membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau untuk menemukan suatu kajian baru atau ilmu baru yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada. 2. Bagaimana proses penelitian dilakukan? Proses penelitian dilakukan melalui beragam cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan oleh seorang peneliti. Perihal ini, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, studi pustaka, studi kasus, dan lain sebagainya. 3. Apa yang akan didapatkan dari penelitian tersebut? Untuk mengetahui apa yang akan didapatkan dari suatu penelitian, hal tersebut tergantung pada pemikiran yang sudah tercantum sebelumnya dalam kerangka berpikir. Meskipun cara umum tidak seluruh hal yang diinginkan sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya. 4. Untuk apa hasil penelitian diperoleh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat kembali ke poin pertama, yaitu mengapa penelitian itu dilakukan? Adalah untuk mencari kebenaran akan sesuatu masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat, atau untuk membantah opini atau mitos yang tersebar sejak turun-temurun. Pada intinya, hasil penelitian yang didapatkan seharusnya memberikan manfaat bagi banyak kalangan masyarakat, sehingga penelitian tersebut tidak dianggap sia-sia. Cara menuliskan kerangka berpikir yang pertama adalah menentukan paradigma, yang kedua adalah menjelaskan deduktif tentang hubungan antar variabel, yang ketiga adalah memberikan argumen teoritis tentang hubungan antar variabel, yang keempat adalah merumuskan model penelitian. Hipotesis penelitian. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun pada jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Menurut Susilo tahun 2015, ada pun beberapa ciri rumusan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Yang kedua adalah penelitian harus konsisten. Yang ketiga adalah dalam penelitian eksperimen, hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan, atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Cara menyusun hipotesis dirumuskan tidak sekedar mengikuti dugaan atau asumsi peneliti, tetapi berasal dari penguraian landasan teori yang disusun sebelumnya. Dalam merumuskan suatu hipotesis terdapat dua cara. Cara pertama adalah dengan membaca dan menelaah ulang atau mereview teori atau konsep-konsep yang membahas tentang variabel-variabel penelitian beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut. Cara kedua adalah dengan membaca dan mereview hasil atau teman-teman penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini disebut sebagai proses berpikir induktif. Terima kasih untuk semua yang telah menyimak video presentasi kami hingga akhir. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita ke depan. Dan serasa sudah cukup presentasi dari kami, maka saya selaku moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.